Selamat pagi, amazing people. Welcome back to Amazing Podcast dalam segmen Amazing Journey bersama saya Krisda. Tempat kita ngobrol bukan hanya tentang tips sukses, tapi tentang perjalanan hidup seseorang di balik kesuksesannya. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget, leader hebat dari Amazing Team itu sendiri, dan menariknya beliau ini adalah generasi Z. Kalau lihat sekarang, kehidupannya itu lebih terarah, karirnya naik, auranya positif banget. Tanpa berlama-lama, kita akan bahas tentang masa kecilnya sampai akhirnya menemukan di titik ini. Kita sambut yuk Sonya Prastika. Halo amazing people, perkenalkan nama saya Sonya. Halo Kak Sonya. Halo. Gimana kabarnya hari ini, Ibu Ya, Mil? puji Tuhan sehat ya. Sehat ya. Krisda Oke. gimana kabarnya? Sehat juga Kak Sonya. Yes. Kita sebelum masuk segmen yang lebih serius nih Kak, ice breaking dulu ya. Kakak better kehabisan baterai HP atau kehabisan duit Kak? Mending kehabisan duit sih daripada kehabisan baterai HP. Karena kan sekarang apa-apa di HP ya kita. Oh ya, informasi di HP ya. Iya. Kalau satu lagi pertanyaanku ini, Kak, kerja fleksibel tapi nggak jelas arahnya atau kerja capek sekali tapi tujuannya jelas? Mending kerja capek sekali tapi tujuannya jelas. Oke. Gitu. Kalau boleh tahu Kak, background Kakak, kita flashback dulu ke masa kecil Kakak ya. Kakak itu seorangnya seperti apa sih di masa kecilnya? Ya seperti anak-anak biasa aja sih. Gitu. Iya. Kakak dari berapa bersaudara ya? Anak pertama dari 5 bersaudara, anak paling besar. Anak paling besar, tanggung jawabnya besar ya? Iya, betul Wow, sekali. Sekarang adiknya kelas berapa yang paling kecil Kak? Adik yang paling kecil itu kelas 5 SD. Kebetulan aku masih punya adik yang masih kecil ya, yang masih SD. Gitu. Oh iya, Ya. gapnya lumayan tinggi ya Kak ya? Iya, makanya ya luar biasa. Kalau boleh tahu Kakak asalnya dari mana ya Kak? Duri, kota yang ada di Provinsi Riau. Kakak dulu kuliahnya di Duri juga? Nah, kuliahnya aku di Medan. Jadi SD, SMP, SMA, TK itu di Duri, kemudian kuliah ke Medan, ke tepatnya di Lubuk Pakam sih. Oh, Iya. backgroundnya? Backgroundnya anak kesehatan. Jadi kuliah itu ngambil jurusan ahli gizi, nutrisionis. Gak ada hubungannya sih sama dengan Industri ini industri ini. ya? Menarik. Iya. Kalau boleh tahu nih, satu kata menggambarkan tentang masa kecil Kakak? Mandiri ya. Mandiri. Karena kan seperti yang tadi ya, anak pertama dari 5 bersaudara. Jadi harus dipaksa mandiri sama keluarga gitu, sama orang tua. Oke, bicara tentang orang tua ya Kak. Orang tua kerja apa ya Kak? Orang tua saat ini kerja wira swasta ya. Kalau mama sama, jadi buka warung di rumah gitu. Sama-sama wira swasta sih. Oh, berarti background dari kecilnya itu memang basicnya wira swasta ya? Oh enggak, jadi orang tua awalnya itu dulu kerja sebagai buruh. Sebagai buruh sampai aku SMP, baru kecemplung ke dunia wira swasta buat usaha sendiri sampai sekarang. Orang tua ya? Kakak melihat orang tua Kakak sebagai sosok pribadi yang seperti apa sih Kak? Melihat orang tua itu sebagai sosok pribadi yang pelindung, pekerja keras, sama mandiri ya. Makanya mungkin karena orang tua yang seperti itu membawa aku sampai sekarang. Karena memang dari awal udah diajarin untuk mandiri sih. Iya. Gitu. Oh, gitu ya. Ya sering sih saya lihat story-storynya Kakak tentang orang tua, update orang tua ya, keren juga sih. Iya. Pasti kan Kakak ini perantau juga ya dari daerah ke sini. Apa sih yang ditanamkan oleh orang tua Kakak bisa beradaptasi di lingkungan terutama Jakarta ini Kak? Oke, yang ditanamkan orang tua itu yang pertama pasti takut akan Tuhan ya. Oke. Karena kan aku itu rantau dari kuliah. Betul. Kuliah itu memang kalau kita merantau pertama kali kuliah kan kita diantarin sama orang tua ya. Iya, betul. Pastinya ya kan. Iya. Karena kakak juga diantarin kan waktu kuliah. Iya, diantarin sama ibu saya sih. Sama ibu. Nah kalau aku tuh nggak ada yang antarin aku kuliah, jadi kayak benar-benar dilepas sendiri gitu. Tapi posisinya pada saat itu orang tua kan masih kerja, jadi kayak ada usaha baru yang nggak bisa ditinggalin. Betul. Dan pada saat itu juga aku
kuliah. Ya. Jadi memang harus mengorbankan, nggak ngantar aku hanya untuk usahanya itu gitu kan. Tapi pada saat itu, di saat orang lain dianterin dan aku tidak, aku sebenarnya sih lebih kayak biasa aja sih. Kalau orang-orang kan udah kayak, ih kok aku nggak dianterin orang tua sih, kayak gitu kan. Tapi karena sesuatu hal ya yang aku pikir ya mereka kan kerja buat aku juga gitu ya. Ya udah nggak masalah. Jadi dari situ aku mulai memberanikan diri kemana-mana sendiri. Nggak apa-apa kalau nggak ditemani orang tua. Yang penting ya tetap orang tua tetap menitipkan aku sama keluarga di sana. Betul. Gitu. Jadi dari situ udah diajarin untuk mandiri sama orang tua. Oke. Itu Kak. Kalau boleh tahu ini, apa sih hal atau momentum di masa kecil kakak yang berkesan banget yang membentuk kakak menjadi pribadi yang sekarang, Kak? Jadi kan waktu kecil tuh aku suka boneka. Ya wajar lah ya anak perempuan suka boneka kayak gitu kan. Betul. Nah aku minta nih sama orang tua, Pak aku mau boneka dong gitu kan. Tapi pada saat itu mungkin entah karena keuangan aku juga nggak ngerti sih, nggak langsung diturutin. Ya udah mungkin aku minta terus, tapi setiap orang tua aku gajian, pada saat itu belum wira swasta, setiap gajian pasti aku selalu dibeliin boneka. Jadi setiap bulan itu aku punya boneka yang kecil-kecil gitu, tapi kan itu udah happy lah ya. Jadi di situ aku lihat juga dari orang tua yang kalau minta sesuatu itu nggak langsung dikasih. Gitu. Ya bagus juga sih ya. Jadi kayak mungkin melatih anaknya itu untuk bersabar sih. Gitu. Oke, menarik banget ya kehidupan kakak di masa SD SMP-nya. Berarti memang kayak disuruh untuk effort dulu, mengusahakan segala sesuatu dulu, baru mendapatkan hasilnya ya. Betul. Aku belajar banyak sih. Kalau bicara tentang kehidupan kakak di SMA, kan tadi sampaikan di Duri ya. SMA sendiri gimana? Nah kalau SMA yang aku ingat itu kan dulu waktu kita SMA itu kalau kita mau les di GO, ingat nggak sih? Iya, ingat sih Kak. Pada zaman itu kan GO itu tempat les yang paling bagus ya pada saat itu betul. Kita ya kan SMA. Nah aku minta tuh sama orang tuaku, aku pengen les di sana. Karena mahal, itu kan lumayan mahal, tapi kan dia 2 tahun ya. Mahal, terus orang tuaku buat kesepakatan gitu. Kamu boleh les di situ, tapi ada syaratnya. Kamu harus kuliah di negeri, gitu kan. Kuliah di negeri, kalau tidak bisa kuliah di negeri, kamu nggak kuliah karena Papa udah mengeluarkan duit yang cukup banyak untuk lesin kamu di GO, gitu kan. Ya udah, aku berani aja ambil keputusan, ya udah, yang penting aku mau les gitu kan. Akhirnya singkat cerita ya udah dikasih lah les di GO. Pada saat itu juga kan kita pasti ada bimbingan setelah ujian, kita ada bimbingan ke Medan kan, kita bareng kan. Nah pada saat bimbingan itu dan tes di kampus ternyata nggak lulus. Nggak lulus kan. Aku udah bilang nih sama orang tua, aku nggak lulus nih di PTN negeri, aku bilang gitu kan. Tapi aku coba Poltekkes. Poltekkes Kemenkes Medan itu kebetulan negeri. Jadi ya udahlah coba-coba gitu kan. Akhirnya karena aku tahu kalau aku nggak di negeri nggak akan kuliah, ya udah aku ambil Poltekkes. Dan puji Tuhannya lulus di negeri ya. Makanya aku mungkin bisa kuliah kali ya. Kalau enggak aku harus nganggur setahun kayak gitu. Itu sih didikan orang tua yang mungkin dari awal juga udah melatih untuk mandiri ya. Gitu. Tadi kakak singgung terkait perkuliahan ya, di berjuang akhirnya dapat kesempatan kuliah di negeri dan nggak harus nganggur nunggu gitu ya kan Kak. Sebenarnya ketika kakak memilih jurusan gizi itu, apa sih mimpi kakak setelah itu sebenarnya? Kalau ngambil jurusan gizi sebenarnya itu karena udah keputusan terakhir ya. Udah nggak lulus di mana-mana gitu kan. Kebetulan ada keluarga yang arahin ke sana. Kalau setelah itu sebenarnya aku pengen apa, nggak tergambar juga sih. Jadi kayak ya udah mengalir aja. Kita kuliah di bagian gizi, ya kita lewatin aja dulu. Nextnya kemana ya belum ada kepikiran pada saat itu sih.
Oke, jadi kalau yang ku tangkap sih nikmatin aja dulu ya. Iya, nikmatin Nanti aja dulu setelah gitu. itu ya udah tiba-tiba nyoba apa gitu ya. Iya, betul. Nah, terkait itu sendiri, pernah mikir nggak kakak jadi leader sekarang di luar dari industri, di luar dari background perkuliahan kakak? Oke. Sama sekali dari dulu itu nggak ada kepikiran untuk menjadi leader atau menjadi bisnis di bidang insurance gitu. Jadi ya nggak ada gambaran sih dari dulu gitu. Sebelum kenal Prudential, kakak pasti mungkin kemungkinan besar bergerak di bidang gizi juga ya, betul nggak kak? Ya, bergerak di bidang kesehatan. Oke. Jadi cerita dikit ya. Ya. Nah, mungkin sebelum itu kan aku kerja di bagian gizi ya. Di bagian gizi itu aku sering merantau. Jadi kayak ikut program apa namanya Kemenkes ya, Kemenkes, oke. kementerian itu. Jadi programnya itu kita ditempatkan di daerah-daerah terpencil. Pernah ke Papua? Oh, ke Papua enggak sih. Lebih kayak kemarin waktu itu ke Batam. Tapi Batam pun itu bukan di kotanya, di pelosok-pelosoknya gitu, karena kan itu waktu untuk menolong COVID ya, pasien-pasien COVID. Ya, setelah itu 6 bulan di sana, habis itu ke Lampung Barat. Lampung Barat itu di situ juga ditempatkan di tempat yang paling terpencil di puskesmas, 2 tahun mengabdi di sana. Dan habis itu baru ke sini, ke Jakarta gitu. Dengan background kakak itu seru dong ya perjalanannya pindah-pindah gitu. Iya, seru, makanya sebenarnya aku udah nyaman sih sebenarnya di momen seperti itu, karena menurut aku kan itu pindah-pindah tempat ya, pindah-pindah tempat, kenal orang baru. Tapi sebenarnya aku bukan yang ekstrovert juga sih, lebih kayak ya udah kerjaan aja gitu kan. Iya. Tapi lebih nyaman karena fasilitas dari Kemenkesnya sih, fasilitasnya lumayan ya. Gitu. Di saat saat perjalanan kakak pindah-pindah itu, ada nggak sih titik di mana kakak ngerasa, aduh kayaknya ada yang kosong nih atau apapun itulah? Ada nggak kak? Kalau kosong, sebenarnya pernah sih mengalami titik itu. Mungkin seperti gini, hidup kok kok seperti ini aja ya gitu, gak ada perkembangan gitu kan. Tapi itu mulai kepikiran pas di Jakarta. Di Jakarta. Iya, kenapa? Karena mungkin aku lihat hiruk pikuk Jakarta ini sangat-sangat luar biasa ya. Kan pada saat itu juga aku lagi nunggu SK. Kan SK apa itu kak? kebetulan puji Tuhan keterima ASN di Jakarta. Makanya ya udah aku pindah ke sini. Karena memang awalnya sih aku nggak mau ke Jakarta, karena kan Jakarta itu macet, padat gitu kan, sumpek. Jadi aku pengen ke kota-kota lain. Tapi karena rencananya mau menikah dan suami pekerjaannya di Jakarta, ya udah aku ngalah dan ngambil pekerjaan di sini. Jadi itu kan pada saat ASN itu aku nunggu SK nih, ya kan, pasti ada jeda untuk nunggu SK. Nah, nunggu SK itu sekitaran 4 bulan, aku diam nggak ada kerjaan. Nah, dan aku ngerasa kok gini-gini amat ya hidupku gitu kan, dan aku memang tipe orang yang nggak bisa diam. Nah, pada saat nunggu SK aja aku mencoba usaha thrifting. Thrifting. Iya, thrifting kan. Ya, sebenarnya nekat sih, karena kan orang tua juga bilang, ya udahlah nggak usah kerjain itu, karena tungguin aja SK-nya kayak gitu kan. Tapi ya karena aku pengen coba dan aku pengen punya bisnis. Nah, nanti ada nih mengarah kenapa aku mau coba bisnis di Prudential ya. Karena aku pengen punya bisnis. Aku lihat thrifting itu gampang, karena kan sering live gitu ya. Betul. Live di TikTok, di Facebook, kok mereka itu live doang penghasilannya kok banyak, lumayan gitu ya. Ya udah aku coba deh. Aku coba dengan modal, tapi modalnya kecil ya. Ya pasti Kak Krista tahu lah ya terkait cerita itu. Nah, aku mau coba modal nekat, walaupun orang tua nggak kasih, ya udah aku buang uang 5 juta deh pada saat
bisnis itu. Nah ternyata pada saat dicoba live kok nggak ada yang nonton kayak gitu kan, kok nggak ada yang laku ini jualan kayak gitu kan, yang beli kan ya cuma teman-teman doang ya, kayak kamu, Ya, betul. kayak Rika dan ya, maksudnya kayak teman-teman dekat Teman doang ya kan, yang lainnya kok udah live berjam-jam setiap hari kok nggak laku gitu ya, kok nggak ada yang beli. Dan ternyata fashionku nggak di situ, aku nggak pede live di depan kamera gitu loh kan. Tapi karena udah bakar modal, mau nggak mau kita harus balikin dong, paling nggak setengah balik modal gitu kan. Ya udah, akhirnya aku nggak lanjutin bisnis itu sampai aku tuh pernah jualan di pasar pagi, hanya untuk ini barang biar cepat habis gitu kan, karena kan aku udah bakar modal. Ya udah, coba deh jualan di pasar pagi. Ternyata udah 3 jam panas-panasan gitu kan, yang beli justru orang gila gitu kan. Aku udah kayak wah senang banget nih, ada yang nanya-nanya nih gitu kan, ada yang nanya-nanya. Ternyata sampai yang di samping aku ya, jualan ikan kayaknya ya, jualan ikan bilang, mbak gak usah dilayanin karena dia orang gila kayak gitu kan. Aku sampai kayak pembeli pertama aku aja malah orang gila gitu kan. Ya udahlah ya, sampai pada saat itu kan ada pajak ya kalau jualan di pasar biasa kan yang ada yang ngutip-ngutip gitu kan, per harinya mungkin 10.000 atau 15.000. Ya karena mungkin dia lihat aku jualan gak ada laku, dia bilang yaudah mbak gak usah bayar, gratis karena mbak gak ada yang beli kayak gitu. Yaudah sampai di tahap itu kan, ya udahlah, ternyata bisnis ya memang seperti itu. Betul. Itu kalau kita bicara bisnis yang masih kecil lah ya. Kalau yang besar itu pasti harus siapin modal dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, by the way Kak, ada nggak sih di hidup Kakak momen kayaknya gue nggak bisa gini-gini terus deh? Ada sih pasti ya. Pada saat mungkin yang udah lebih, gak tahu kenapa waktu di Jakarta itu udah mikir sih. Mungkin karena lihat Jakarta itu kota yang sangat-sangat apa ya, punya hiruk pikuk. Dan orang-orang di sini kan orang-orang yang pekerja keras ya nggak sih. Nah pada saat thrifting itu kan sudah mulai mikir nih. Betul. Nunggu SK 4 bulan belum ada kabar, makanya coba usaha karena memang dari dulu itu pengen punya bisnis. Berarti pengen coba sesuatu hal baru, bisnis gitu kan. Karena sebelum itu sih aku udah pernah join Oriflame. Oriflame ya kan. Oh yang makeup itu ya. Oriflame. Nah pada saat itu yang rekrut aku Oriflame itu punya seorang leader yang hidupnya enak banget menurut aku, karena dia kerja bareng suami istri, punya waktu berdua, fleksibel, bisa bareng sama anaknya. Nah aku pengen nih suatu saat hidupku seperti itu gitu. Makanya kalau kita pengen punya hidup seperti itu ya pasti kita berbisnis dong. Gak bisa dong kita kerja sebagai karyawan punya hidup yang seperti itu. Makanya mulai nekat nih yang thrifting tadi gitu. Tapi sebenarnya sambil nunggu SK juga sih kegiatan gitu sih. Menarik Kak. Berarti sebenarnya Kakak gak mau juga 4 bulan menganggur kan. Iya. Terus ada role model seseorang yang wah kayaknya aku pengen di titik itu sih nanti kehidupanku, pasanganku, anak-anakku, seperti itu ya Kak. Betul. Bagus banget sih Kak. Kalau boleh tahu nih, apa sih pandangan Kakak terkait, kan kita sama-sama Gen Z nih. Memang kita Gen Z awal ya. Tapi kan udah maksudnya kita udah masuk kayak hidup di area digitalisasi ya. Betul. Gen Z itu kan biasanya digambarkan orang kayak haruslah fleksibel lah. Kalau bisa WFH terus, kalau bisa kayak instan, tapi nggak semua ya. Kakak itu Gen Z yang gimana sih? Ya pasti ada kepikiran juga lah ya, pengen cepat kaya, punya waktu fleksibel, kerja instan pasti ada kan. Betul sih. Tapi sejalannya waktu ternyata nggak sesimpel itu juga sih. Kalau kepikiran pasti kepikiran pengen cepat kaya, siapa yang nggak pengen cepat kaya gitu kan, punya waktu fleksibel. Betul. Ya masih ada sih kepikiran seperti itu. Orang pada umumnya kita sibuk branding diri, mungkin jadi konten kreator atau
sibuk kerja di kantoran, kenapa sih kakak, apa sih yang mulai muncul dari hati kakak, aku mau coba industri yang berbeda? Sebenarnya lebih ke melihat ini bisnis sih. Oke. Karena kan memang dari awal itu pengen punya bisnis. Jadi sebelum pas setelah thrifting udah terima SK, kita tuh pengen punya bisnis toko dunia susu. Oke, udah Kayak- sempat kepikiran gitu ya? Ya sama suami kan, sama Oke. calon suami, waktu itu belum nikah. Jadi kenapa pengen dunia susu? Karena kan aku backgroundnya gizi. Oh. Jadi bisa konsultasi nih sama aku sekalian gitu kan. Ternyata pada saat itu kita kita cari tahu dong kalau pengen punya usaha toko, kita cari tahu sewa tokonya, modalnya berapa gitu kan. Ya udah, kita singkat cerita kita coba tanya-tanya lah ruko di Parung Panjang, karena kan kita niatnya mau menetap di sana ya, karena sudah beli rumah gitulah di sana. Nah, ternyata untuk sewa toko aja kita harus bayar 1 tahun itu kalau nggak salah 80 juta deh. 80 juta gitu kan. Sama belum lagi modal susu kan mahal ya. Kayak susu bayi, Betul, susu betul sih. beberapa untuk penyakit-penyakit gitu ya kan. Susu. Heeh. Jadi ya paling nggak modal ya 500 juta lah ke situ. Tapi kan mikir lagi modalnya dari mana gitu kan, makanya sempat ya udahlah ntar dulu kumpulin modal dulu, gak jadi deh gitu. Oke. Nah sama nih dengan bisnis ini, jadi pada saat dikenalin ya sebenarnya belum tergambar juga bisnis ini seperti apa gitu kan. Oke. Aku nggak tahu sih apa itu karena juga jawaban doaku sih, karena pada saat aku kerja di rumah sakit Serpong, aku tuh doa ya, maksudnya gini loh, Tuhan aku pengen dong punya bisnis yang bisa mengantarkan aku ketika nanti aku tuh punya fleksibel waktu, Oke. aku bisa menjadi full mami tapi tetap berkarir gitu loh. Ya pelan-pelan kayak ya ditunjukin dengan dikenalin bisnis ini, tapi kan pada saat itu juga masih kayak apa sih ya udah dijalanin aja sih Jalan aja. sebenarnya. Mengalir aja gitu. Oke. Menurut kakak pernah nggak sih mikir kalau dunia insurance ini dunianya orang tua? Dunia orang iya sih. Karena kan karena kan orang tua aku punya prudensial kan. Oke. Punya prudensial sebagai nasabah kan di kota kita di Duri itu kan banyak agent-agent yang udah tua-tua gitu nggak sih? Ya, Udah ya, ya kan, udah tua-tua terus kayak rata-rata mereka prospeknya keluarga, jadi kayak gampang percaya aja gitu kan. Iya. Jadi aku kenal prudensial sebenarnya udah lama dan aku cukup anti sebenarnya sama prudensial. Jadi sebenarnya aku juga bingung sih kenapa aku mau jalanin bisnis ini sementara aku anti sama asuransi. Nah itu juga yang sempat terpikir sama aku, karena kan pernah kan Krisda waktu itu ingat nggak sih yang Iya, ditawarin Iya betul sih. ditawarin sama asuransi sebelah kan, Sebelah, jadi jadi agent. partner, Ya, betul. jadi partner kan. Terus kamu tanya aku gimana, tapi kan dia menawarkan dengan ngasih kelas saham ya, Iya. kelas saham waktu itu Betul. kan. Untungnya kamu tanya aku sih, jadi aku bilang nggak usah. Jadi Kerekrut ya. Iya, jadi kamu kerekrut sama aku. Bisnis asuransi aku bilang kan penipu kan. Iya Akhirnya sih. kamu nggak join. Nah aku juga kenapa aku jadi join di prudensial, aku sebenarnya makanya jadi kayak mengalir makanya aku bilang ini sebenarnya jawaban doa juga sih. Gitu. Tapi mindset insurance penipu itu dulu ya, dulu Dulu. ya. Kalau sekarang insurance adalah jalan terbaik sih. Oke. Berarti udah sepaham nih. Berarti menurut kakak bisnis insurance itu udah cocok banget sama profil kakak ya? Iya, sudah Oke. cocok. Udah jalan 3 tahun kan di sini. Menurut kakak apa sih yang kakak cari dari sebagai seorang Gen Z ya? Kebebasan, uang, atau time atau waktu bersama-sama orang tua atau keluarga yang disayang. Kakak nyari apa sih sebenarnya? Sebagai Gen Z, sebenarnya semuanya ya. Oke. Ya kan? Apa-apa sih? Karena itu saling
Kesinambungan iya sih. kesinambungan gak sih, uang kita pasti butuh uang Betul. untuk sebagai fondasi kita apa kan sekarang butuh duit. Betul. Kemudian tadi kebebasan waktu, karena memang dari awal aku kan udah pengen punya bisnis ya. bisnis, punya waktu yang fleksibel untuk keluarga, yang nggak harus, kalau kita kantoran kan kita kalau mau ngapa-ngapain kan harus izin. Terus kalau cuti habis kita nggak bisa tuh pergi kemana-mana kan. Dan kita bisa libur ketika semua orang libur, paham nggak sih? Maksudnya ketika cuti hari besar itu kayak Natal, Lebaran kan itu rata-rata yang paling panjang kan cuti kita kalau di kantoran kan. Iya. Nah kalau kita pengen liburan, misalnya nih pengen liburan tanggal segini kan nggak bisa. Beda hal Betul. kalau kita punya kebebasan waktu, kita bebas dong mau kapan aja gitu kan. Iya. Gitu. Sama apa tadi? Ya kebebasan waktu, Uang ya. Ya, betul. Pengen semua. Pengen semua. Sepakat sih ya. Iya. Nah, POV-nya Gen Z ya, Iya. seorang Gen Z ini, menurut kakak prudensial relevan nggak dikerjain? Atau hanya yang di atas kita aja yang bisa kerjain gitu? Prudensial sangat relevan ya untuk anak Gen Z, anak muda ya. Karena aku sebenarnya mikir juga sih, asuransi itu kayaknya untuk orang tua aja gitu kan. Dan hanya orang tua yang butuh asuransi. Karena sempat mikir gitu sempat ya? mikir karena belum tergambar sebenarnya fungsi asuransi itu sebenarnya gimana pada saat itu kan. Jadi kalau sekarang justru apalagi kita di Amazing Team ya, itu kan banyak anak muda. Betul sih. Banyak anak muda. Ketika aku diajak di Amazing Team, aku lihat wah ternyata banyak anak-anak muda dan bahkan banyak loh yang lebih muda dari kita. Betul. Itu sukses di sini. Betul. Iya kan, sukses punya tim yang besar. Terus aku mikir, lah dia aja lebih muda dari aku kok bisa. Aku pasti bisa seperti dia gitu. Jadi memang ini bisnis untuk anak muda sih sebenarnya. Karena kan anak muda itu aset masa depan kan. Kayak kita ini aset sebenarnya. Aset negara ya? Iya, iya aset negara. Oke. Kalau boleh tahu kita flashback dikit lagi terkait mungkin kurang lebih 3 tahun yang lalu ya kakak. Siapa sih yang coba rekrut kakak? Situasi seperti apa saat itu? Lagi momen kayak mana sih? Akhirnya kakak oke, saya coba. Oke. Pada saat itu yang ajakin kita itu Koweli sama Ci Airin. Oke. Jadi calon suami lah ya. Jadi satu komunitas badminton tuh sama Koweli. Oke. Koweli itu awal calon suami itu nanya ke Koweli, kok dia kira Koweli itu stafnya Prudensial bukan partner ya. Richard kira tuh staffnya Pruden ya. Iya. Oke. Dia kira staffnya, jadi dia nanya sama Koweli, kok gua habis lamar di Prudensial nih, kata dia gitu kan. Yang gua tahu kan lu itu manajer, bisa kali maksudnya ya lihat-lihat dulu tuh CV CV aku biar aku keterima di Prudensial gitu kan. Ya kalau dibilang kayak gitu ya pasti logika seorang leader lah ya, langsung ya Koweli jelasin bisnis, nggak tahu gimana mereka janjian sih. Yang pertama itu yang janjian itu mereka berdua. Jadi mereka janjian untuk ketemu, nggak pas main badminton itu ya. Richard sama Koweli ya. Iya, Koweli ketemu dan suami bawa aku ketemu sama Koweli gitu kan. Ya udah. Awalnya dia nggak ngasih tahu sih ini bisnis Prudensial. Ya udah aku mau ketemu nih sama teman badminton aku, kamu ikutan yuk. Ya udah akhirnya aku ikutan. Dijelasin lah sama Koweli itu terkait bisnis insurance. Awalnya kayak kita masih bingung-bingung apa sih gitu kan. Tapi pada saat Koweli langsung NPA, maksudnya minta KTP, kita kasih tanpa mikir, ya udahlah coba aja dulu gitu kan. Kita kasih sama Koweli. Waktu itu Ci Airin belum datang, Ci Airin belum ikut. Kita bertiga sama Koweli, kita kasih NPA. Setelah itu Koweli ngajak ke Sabtu ke sistem lah ya. Koweli ngajak ke sistem, tapi aku nggak ikut karena posisinya aku waktu itu kerja. Nah pada saat Koweli ngajak ke sistem, justru yang maksain suami ikut itu aku. Ya udah datang aja, coba lihat.
tapi aku nggak ikut ya. Cuman yang dorong dia supaya datang itu aku. Datang aja coba lihat gimana sistemnya segala macam gitu kan. Akhirnya akhirnya dia datang. Ya udah, dia bilang aku nggak ngerti ngapain di situ, banyak orang gitu kan. Tapi di sana itu orangnya welcome gitu. Pada nyapain aku semua, kata dia gitu kan. Oh iya ya, aku bilang iya. Cuman nggak ngerti aku ngapain mereka di situ, nyanyi apa segala itulah kayak gitu, presentasi gitu kan. Oh ya udah, minggu depannya itu baru aku ikut ke sistem. Pelan-pelan sih aku yang anti asuransi pelan-pelan udah mulai ngerti karena ke sistem ya. Ngerti oh ternyata fungsi asuransi sebenarnya seperti ini dan sistem bisnisnya seperti ini. Itu diajarin di sistem sih. Sama Ko Welly dan Ciarin itu kan bagus banget ya memberi visi ke kita ya. Betul. Apalagi kan kita sama satu tim ya sama Ko Welly Ciarin kan. Karena kan mereka tuh langsung jelasin bisnis. Ngapain sih kita di bisnis ini kalau nggak membangun bisnis kan? Tim, ya, betul. Ya makanya kita punya tim dan Ko Welly juga punya tim yang banyak gitu kan. Karena dari awal diarahin untuk membangun bisnis. Tapi kalau jualan kayaknya kita nggak akan mau lanjut sih di sini gitu. Kalau disimpulin trigger kamu saat itu apa? Kenapa mau pakai? Pada akhirnya kayak ya udah do the best aja. Apa triggernya? Takut masa depan kah? Atau pengen bahagian orang tua kah? Atau apa? Triggernya pada saat itu pelan-pelan disadarkan sih. Maksudnya pelan-pelan dibuka terkait bisnisnya ya. Terkait bisnisnya, wah ternyata ini bisnisnya besar ya. Aku pikir bisnis asuransi itu hanya jualan asuransi doang gitu kan. Kenapa mau mencoba? Ingat masa-masa agent dulu sih. Karena pasang kacamata kuda sih, maksudnya ya apa kata Ko Welly Ciarin itu ya nurut aja, ya kan sama ya kan, sama. Karena begitu Ko Welly Ciarin ngerekrut aku sama Richard, aku kan langsung ngajakin Krisda, ya kan, iya betul. Ngajakin Krisda, terus aku lihat masa depannya sini sebenarnya besar, kemudian pengembangan dirinya di sini bisa banyak kan, pengembangan diri, jujur ya banyak yang berkembang dari pola pikir, dari attitude, dari skill dan banyak lah yang pengembangan diri yang kita dapat dari bisnis ini. Gitu. Tadi menarik banget ceritanya Kak. Sekarang aku mau ngulik-ngulik lagi nih terkait perjuangan Kakak semasa dari agent ke AAB ke AB. Yang bagi yang belum ngerti, AAB itu Associate Agency Builder, AB itu Agency Builder ya. Nah, gimana sih perjuangan Kakak? Agent dulu deh, agent. Pada masa agent perjuangan pasti banyak ya, flashback. Karena itu kita memulai hal-hal yang baru dalam masa agent. Lebih kayak melatih kesabaran karena kan ditolak ya. Ditolak. Tapi udah biasa mah ditolak. Ditolak terus lebih kayak apalagi aku udah mulai rekrut kan, aku rekrut kamu kan, terus kita, nah ini nih sih kenapa, kalau aku bilang sih itu blessing dari Tuhan ya, aku punya tim seperti Krisda, Pangeran dan lain-lain itu yang menjadi semangat aku di bisnis ini, karena kita kan berjuang bareng-bareng nih, kita kan masih sama-sama berjuang sih sampai sekarang juga kan. Nah pada saat itulah perjuangan. Ya setiap penolakan, ya mulai membangun tim. Kenapa membangun tim? Karena kan dari awal kita udah dikasih tahu visinya. Visinya itu membangun bisnis. Bisnisnya dibangun berarti dari tim. Makanya tapi kan kita harus punya dong skill untuk berjualan. Maksudnya skill untuk melatih skill kita juga. Ketika nanti kita punya tim, kita tahu bagaimana menceritakan pengalaman kita semasa agent gitu kan ke tim-tim kita. Nah, lebih itu sih, lebih harus bekerja keras juga ya. Terus ada tanggung jawab karena sudah ngajakin Krisda dan yang lain, Pangeran dan yang lain. Karena itu sih yang menjadi awal mulanya aku menjalani bisnis ini. Karena sudah ada kalian. Udah, apalagi kalian luar biasa kan.
Pada saat itu kita memulai juga kita sama-sama gitu sih. Berarti memang karena misi dan visi yang ditanamkan dari Koweli Chairin itu, bangunlah timmu. Mungkin Iya. kita saat itu mungkin belum dapat privilege ya punya Iya. big case, jadi mainnya by team. By team ya. Oke. Terus dapat bondingan antara teman dengan teman itu berpengaruh juga ya berarti ya. Benar. Oke. Kalau boleh tahu Kak, di masa-masa itu pernah nggak sih pengen nyerah? Ya nyerah pasti pernah sih. Karena sebenarnya bisnis ini bisnis yang simpel, sangat-sangat simpel. Tapi nggak bisa digampangin juga kan. Iya sih. Karena kita ketemu orang. Aku tuh pernah loh sampai pulang ke Duri hanya untuk memprospek. Kayaknya ya Krisda Tahu. menyaksikan kisah hidup itulah ya. Yang pada saat agent. Nah, makanya aku bingung sih. Maksudnya bingung. Ternyata aku baru sadar semasa aku agent aku Seniat itu. maksudnya seberjuang itu gitu Betul, loh. betul. Dan pada saat itu aku nekat pulang ke Riau loh, ke Duri hanya untuk mau ngejar waktu itu ada kontes Pro AAB Bali ya. Iya betul. Pro AAB Bali kan Iya, pada saat itu kita Mei ya. Mei kita kejar kan. Nah, karena aku tahu di sini aku anak rantau, aku nggak punya market, makanya lah aku rekrut ya. Kemudian aku pengen dong bisa dapat yang Bali, aku pulang dong Iya. ke Duri, nekat. Sampai orang tua aku bilang, lah kamu ngapain pulang? Emang ada libur gitu kan? Ada. Terus ongkosnya dibayarin Prudensial, aku bilang gitu kan. dibayarin Prudensial aku ke sini, aku bilang gitu kan. Oh iya ya. Nah, aku pikir dengan aku pulang aku dapat case. Maksudnya aku dapat nasabah gitu kan. Dapat nasabah. Ternyata sampai di sana red zone dong. Nah, disitulah Red zone. iya. Kalau yang belum tahu, red zone itu area yang dimana kalau misalnya dalam keadaan sehat sebenarnya bisa langsung issue, tapi kalau daerah-daerah tertentu yang kena red zone dia harus ada LPK dan segala macamnya gitu. Iya. Jadi ada prosedurnya lebih ketat lah ya. Iya, betul. Mungkin di sana itu kita nggak tahu apa terjadi fraud sebelum itu, makanya red zone. Betul. Gitu kan. Nah, tapi kenapa harus waktu aku pulang red zone-nya gitu loh. Sebelum-sebelumnya kita masukin nasabah itu gampang-gampang aja gitu kan. Ya karena kan aku udah habis, maksudnya udah tiket pesawat, bolak-balik dan lain sebagainya, berharapnya banyak bawa nasabah dong gitu kan. Ternyata red zone dan itu sangat ya kita mulai baru ya, hal baru, mulai free VID dan lain sebagainya lah ya. Dan itu rasanya aku pengen kayaknya bisnis ini bisnis yang paling susah sih gitu kan. Karena udah ngorbanin duit, ngorbanin tenaga sampai karena kan kita yakinkan orang tua juga ya, maksudnya ternyata tidak bawa case apa-apa. Sebenarnya ada yang closing, tapi karena red zone jadi butuh waktu. Cuman pada akhirnya issue sih. Maksudnya pada akhirnya jadi nasabah sih. Cuman kan pada saat pulang itu kayak wow, luar biasa sih pada saat itu. Di situ sih rasa pengen nyerahnya gitu. Berarti momen-momen red zone itu buat sedikit down lah ya. Iya, sangat-sangat down sih. Tapi kan tidak memutuskan untuk down ya. Iya. Apa hal yang buat dirimu bertahan? Kenapa bisa bertahan? Karena aku melihat orang-orang yang justru orang-orang yang aku sayang itu mendukung aku. Maksudnya gini, aku pulang ke rumah, ya ke Duri. Orang tuaku malah membantu, support gitu kan. Mereka support, wah ternyata di saat seperti ini ada orang tua yang support full gitu kan. Mereka membantu, menemanin, karena kan di sana pasti teman-teman orang tua ya yang aku datangin ya. Betul. Mereka mau mengantar ke rumah calon nasabah. Kemudian ada orang-orang yang udah aku ajak ya, salah satunya Krisda. Dan itu kan ya kan kamu kan sahabat aku ya, kita kan udah sahabatan cukup lama, sangat lama bahkan. Masa sih aku nyerah sementara aku sudah membawa kalian ke bisnis ini. Betul. Karena itu sih kebetulan ada partner pasangan yang ya udahlah, dan dia dia sangat komitmen sih. Aku bersyukurnya. Jadi pasanganku tuh ketika sudah melakukan sesuatu
dia akan komit. Jadi di saat aku pun lagi down, memang dia nggak 100%, tapi dia sangat membantu, mensupport. Jadi di situ yang aku makin semangat sih. Dia kasih ya udahlah, memang kan setiap bisnis ada aja sih tantangannya. Coba aja lagi kayak gitu. Apa satu hal yang dari Pru ini, titik di mana Pru ini bisa mengubah segalanya? Pru bisa mengubah segalanya, momennya mungkin pada saat memutuskan untuk join, tapi proses sih ya, mengubah segalanya tuh lebih kayak kita harus bisa keluar dari zona nyaman. Betul. Ya kan, pasti anak Gen Z kan sangat susah keluar dari zona nyaman ya kan. Ini kan kita, apalagi kita masih bekerja, kita punya pekerjaan lain selain kantor, itu pasti sangat-sangat capek gitu kan. Tapi kan kita harus keluar dari zona nyaman itu untuk mencapai sesuatu hal yang besar. Nah, keluar dari zona nyaman, harus bisa lebih sabar, bisa lebih mengendalikan emosi, attitude gitu-gitu sih. Itu kan satu hal yang nggak bisa kita pelajarin, tapi kita bisa dapat di bisnis ini. Menarik ya Kak. Gitu. Kalau menurut Kak Sonya, Kakak Sonya di masa sebelum Pru, kenal Pru sama setelah kenal Pru, perbedaan apa sih yang paling mencolok? Perbedaan yang paling mencolok, aku lebih kayak ambis sih. Lebih ambis ya? Iya, maksudnya ambis bukan gimana-gimana ya. Ambis lebih ke masa depanku. Oke. Contoh gini, sebelum mengenal Pru, hidupku tuh kayak orang mengalir, ya mengalir aja gitu kan. Kemana misalnya nih kita kerja sebagai tenaga kesehatan, ya udah, aku pikir aku akan menjadi tenaga kesehatan sampai umur pensiun gitu kan. Tapi dengan ketemu komunitas di Amazing Team itu kan sangat positif ya. Dan di sini kita diajarin kita harus manajemen finansial, harus mempersiapkan dana pensiun, kita harus mempersiapkan dana masa depan sampai anak, dana pendidikan anak dan lain sebagainya ya. Itu kan kita memiliki ambisi terhadap hidup kita. Ya, betul. Kita harus mempersiapkan itu ke depannya. Betul, ya. Kalau nggak dipersiapkan dari sekarang, mau sampai kapan gitu kan? Makanya dari situlah mungkin aku banyak rekrut, karena aku tahu kapasitasku untuk menjadi market belum banyak. Oke. Karena seumuran kita kan Gen Z belum punya income yang besar lah ya. Maksudnya untuk ngambil asuransi pun masih sekitar 500.000 gitu kan, paling banyak 1 juta. Nah, aku sadar sih di kapasitas seperti itu, makanya aku coba ya udah, aku coba ajakin, dan yang aku ajakin kan teman-teman dekat ya, teman dekat aku, teman dekat suami, yang aku pikir kalau kita sukses bareng-bareng di sini kan lebih seru gitu kan. Apalagi kita sampai priwet bareng kemarin, ya nggak sih, sampai Kak Krisda akan nemuin jodoh juga kan di Pru. Jangan di-spill ya. Iya kan, jadi memang banyak perubahan-perubahan hidup sih yang setelah di Prudensial ini, yang membawa kita sampai ke sini. Berarti goalnya adalah sukses bareng teman-teman ya. Iya, sukses pastilah. bareng yang terdekat. Nah, bicara tentang kesuksesan, menurut kakak sukses itu apa? Sukses itu kita berbeda dari kita yang dulu sih, menurutku udah sukses ya. Contoh nih, di tahun 2 tahun lalu hidupku kan biasa-biasa aja ya. Maksudnya sekarang pun. Nah, tapi belum ada punya visi, kayak mengalir aja. Dan sekarang itu lebih kayak sudah bisa upgrade skill, sudah bisa berkomunikasi dengan orang. Yang dulunya cuek, ya kalau dulu sih aku bodo amat sih sama orang, maksudnya bisa satu harian itu aku di rumah cuma nonton Netflix gitu kan. Tapi sekarang kan kita harus sibukkan diri, kemudian kita harus menata hati ditolak, dan terus kita harus bersabar. Kan itu ada upgrade, skill-skill upgrade yang ada dalam diri kita. Itu menurutku sih sudah sukses, menjadi versi yang lebih baik dari yang dulu ke yang sekarang sih. Itu menurut aku udah sukses sih. Sukses dan tentunya berimpact juga berimpact ke orang lain. Betul, sepakat sih. Dan tentunya dalam perjalanan kakak yang sampai di titik ini pasti panjang lagi dong ya, journey-nya pasti panjang banget. Apa yang kakak syukurin?
syukurin banyak hal ya. Bersyukur dikenalkan sama bisnis prudensial karena aku kenal dengan orang-orang luar biasa ya, kayak Koeli Ciairin, kemudian kenal leader-leader amazing team yang sangat positif gitu kan. Kemudian aku bisa bareng nih sama Krisda, bareng sama yang lain. Sebenarnya kan kita teman dekat ya, Kris. Iya. Maksudnya gitu kan. Tapi kalaupun kita temanan, kita nggak ada satu tujuan, kayaknya kita nggak akan sering komunikasi. Betul. Ya kan? Nah, dengan bisnis ini kita jadi semakin sering komunikasi, mencapai sesuatu kesuksesan itu bareng-bareng. Itu kan sangat-sangat seru ya. Iya. Nah, apalagi punya orang tua yang mendukung full, itu sih yang aku syukurin, sama punya leader yang luar biasa keren. Yes. Sama tim-timnya juga keren-keren. Siap. Benar sih, sepakat sih. Sebenarnya pertemanan yang bisa langgeng itu pertemanan yang ada visi ke depannya. Betul. Mungkin visi dalam agama atau visi dalam bisnis insurance, Bisnis, iya seperti kan? itu ya Kak ya. Iya. Menarik. Kalau kamu mau bicara atau menyampaikan kesan-pesan terhadap versi kamu yang dulu itu, apa yang mau kamu sampaikan Kak? Yang mau aku sampaikan sih sebenarnya kalau ada sesuatu hal peluang, kalau misalnya nih kita kan dikasih opportunity nih, sesuatu hal peluang. Kalau menurut aku sih dicoba aja. Dicoba aja. Iya, harus mau mencoba peluang, karena ketika kita mencoba peluang, kita nggak tahu ada opportunity yang besar loh di sana. Tapi kan kalau kita nggak mencoba, kita nggak dapat apa-apa. Gitu sih. Jadi Oke. jangan takut untuk mencoba, dan di mana peluang ada, di situ kesempatan kamu untuk bertumbuh pasti ada. Nah, sekarang kan Kak Sonya banyak banget sih generasi Z ini yang galau milih hidup. Ya. Masih terombang-ambing, tapi nggak semua, kebanyakan. Boleh dong satu pesan yang pengen Kak Sonya sampaikan kepada generasi Gen Z sekarang? Menurut aku sih anak Gen Z itu nggak perlu galau ya, karena sebenarnya peluang itu banyak sih. Tergantung kita mau mencoba atau enggak. Nah, kalau saat ini kamu lagi galau, boleh banget nih. Ntar ketemu Sonya. nanti kita kasih opportunity sama kamu gitu. Karena sebenarnya kalau kita mau mencoba, di situ opportunity akan datang sih. Oke, Gitu sih. Nice banget Kak Sonya. Iya. As a leader itu tentang apa? Leader itu menurut aku bisa memberikan visi dan arah yang jelas ya. Oke. Kenapa? Ya mungkin karena kita diberi visi dan arah yang jelas, makanya kita bisa sampai sekarang sih menurut aku. Oke. Kalau kita nggak ada visi, nggak ada tujuan, ngapain kita capek-capek mau tetap di bisnis ini gitu. Jadi karena punya visi, seorang leader itu harus mampu memberi visi dan arah kepada orang-orang yang dia ajak. Dengan sendirinya nanti mereka akan menemukan visi, mereka akan menemukan arah mereka, dan mereka akan jalan, dan mereka akan dengan begitu perubahan hidup akan terjadi sih. Kayak gitu. Nice banget. Terima kasih waktunya Kak Sonya. Iya. Tentang pandangannya terkait Gen Z, opportunity yang harus diambil seharusnya, sama kisah-kisah hidupnya sampai perjuangan hingga pada akhirnya sekarang menjadi seorang agency builder ya Kak. Iya. Semoga lewat kisahnya Kak Sonya tadi, seorang agency builder amazing team, bisa menjadi pengingat bagi kita semua tentunya. Dan setiap orang itu pasti punya perjalanannya masing-masing. Dan untuk mendapat perjalanan yang besar butuh langkah kecil untuk memulainya. Jadi buat teman-teman yang nonton, semoga episode kali ini menginspirasi teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman semua biar menjadi berkat bagi kita semua juga. See you di amazing journey selanjutnya. See you.